wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di malam hari yang mulia ini bersama-sama kita berkumpul untuk memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan perkumpulan kita di malam hari yang mulia ini menjadi sebab turunnya rahmat dan barakah, sehingga tidak kita bangkit dari tempat yang mulia ini melainkan semua dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kesusahan kita dimudahkan, rizki kita dimurahkan, rumah tangga kita diharmoniskan, penyakit kita disembuhkan berkat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau yang suci dari segala noda, dan kepada para sahabatnya yang telah bersungguh-sungguh menolongnya baik secara tersembunyi maupun terbuka, dan kepada orang-orang yang telah mengikuti mereka di atas jalan hidup yang paling mulia, dan kepada kami ya Allah yang maha pengasih dari semua yang berbelas kasih, yang sama kita cintai dan yang sama kita muliakan, para habaib, para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus guru kita, ayahanda kita Al-Habib Muhammad Baharun, dan yang sama kita muliakan dan yang sama kita ta'zimi guru kita, orang tua kita Kiai Haji Abdullah Mukti, dan guru kita, orang tua kita Kiai Al-Haj Abdul Hamid, Kiai Al-Haj Ahmad Arifin, dan yang sama kita muliakan yaitu guru Mukhyar, guru Abdul Halim, guru Inis, guru Sadri, guru Kusyairi, dan guru Tahir, guru Hiban, dan yang teristimewa kepada guru kita, kebanggaan kita yaitu Al-Ustadz Zainal Abidin, atau yang lebih dikenal dengan Pangda, Panglima Daerah. Kita doakan mudah-mudahan para habaib kita, guru-guru kita diberikan panjang umur, sehat walafiat, sehingga dapat membimbing kita di jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa pula kita ucapkan ribuan terima kasih kepada segenap panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan mudah-mudahan bubuhan panitia atau yang terlibat langsung dalam peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam besok kelak di akhirat mendapatkan syafaat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak cara orang memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang memperingati Maulid dengan membaca Al-Quran, ada orang yang memperingati Maulid dengan membaca sirah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada orang yang memperingati Maulid yaitu dengan membagi makanan. Akan tetapi di malam hari yang mulia ini kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita berkumpul memuji kepada Nabi besar Muhammad, kita membaca sirah Nabi Muhammad, kita mendengarkan syama'il Nabi besar Muhammad, kita yaitu dikumpulkan dalam satu kitab. Kita berkumpul membaca Maulid Sittut Durar yang dikarang oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Maka ketahuilah, kata Habib Ali Habsyi, Jam'iyatul Maulid Jam'iyatun Masyhudah. Perkumpulan Maulid adalah perkumpulan yang disaksikan Allah beserta para malaikatnya. Perkumpulan Maulid adalah perkumpulan yang disaksikan oleh para anbiya, auliya wassalihin. Wal Habib sallallahu alaihi wasallam la syakka annahu hadir. Dan Habib Ali Habsyi, kita berkumpul membaca Maulid sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas wujudnya Nabi besar Muhammad. Tidak diragukan Rasulullah hadir bersama kita. Jar Habib Ali Habsyi, mudah-mudahan majelis yang mulia ini dihadiri oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Terlebih lagi Pak Bu, di dalam majelis ini ada abna Rasulullah,
ada anak cucu Nabi besar Muhammad, ada bid'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana wasilah paling cepat untuk sampai kepada Rasulullah, wasilahnya melalui anak keturunan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan Habib Muhammad Baharun, mudah-mudahan diberikan panjang umur, sehat walafiat, dan Sidin senang lawan kita, dan akhirnya Nabi Muhammad ridho lawan kita. Amin ya rabbal alamin. Tapi Pak Bu, kada seberataan maulid, kada seberataan majelis maulid itu dihadiri Rasulullah. Jadi jangan pede dulu, kada seberataan majelis maulid itu Nabi pasti hadir. Kada majelis yang di dalamnya ada rokok tuh Nabi kada akan hadir. Ulun berokok, makanya rokok ulun tadi ulun tinggal. Terus lagi di dalam majelis itu ada ikhtilat, campur baur antara laki lawan bini, tuh Nabi kada mau hadir. Di situ ada kemaksiatan, di situ ada mungkarat, kada mau hadir Nabi besar Muhammad SAW. Tapi alhamdulillah nih ada bersekat. Di situ kada ada adab, di situ kada ada akhlak, kada mau hadir Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi lamunnya hendak tahu jar Habib Ali majelis yang dihadiri Nabi lawan kada nih ada tandanya jar Habib Ali Habsyi. Tahu majelis yang dihadir Rasulullah itu tandanya apa? Wa min alamati hudurihi sallallahu alaihi wasallam nuzulus sakinah wal wagar wal haibah wal jalal. Kalau di dalam majelis tersebut kita merasakan ketentraman, kedamaian, kenyamanan, sehingga apa? Sehingga hati kita selalu teringat, terkenang kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pertanda majelis yang dihadiri oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan majelis tersebut termasuk majelis kita pada malam hari yang mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Makanya Pak Bu, lamunnya hadir majelis itu apa yang perlu ditata? Yang perlu ditata tuh niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiki niat, perbanyak doa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena satu persatu doa kita disampaikan malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ibu-ibu, pian Bu, mencariakan banyu ke sana anak mulai timur ke barat, selatan ke utara. Tapi lamunnya pian mendoakan anak nang kada baik, lamunnya sarik menyumpahi anak, nah kayak di wadah kami tuh ada anaknya disumpahi saban hari lawan kawitannya, bungol ikam, bungol bujuran anaknya, tambuk ikam, tambuk bujuran anaknya. Kepentingannya apa? Dipadahkan kena pulaset lah, dipadahkan kena guna-guna, gila akhirnya anaknya. Padahal anak tadi tuh kada kena pulaset, kada kena guna-guna, tapi kena sumpahan datang kawitan. Apalagi kawitan bini. Nah makanya lamun hadir majelis ibu-ibu jangan mahayal, jangan berpisah, jangan menggibah. Tapi apa? Perbaiki niat, perbanyak doa, minta kepada Allah. Ya Allah, berkat Nabi Muhammad jadikan anak ulun anak yang soleh dan soleha. Insya Allah berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anak kita dijadikan anak yang soleh dan soleha. Berkat siapa? Berkat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya itu penting benar kita menghadiri majelisnya maulid. Majelis maulid itu terkadang Pak Bu, sebenarnya nih saking girangnya, saking himungnya, ada yang membawa bendera, ada yang membawa intalu. Cuma masalahnya terkadang itu pas mahalul qiyam berabut. Pas mahalul qiyam berabut. Sebenarnya kan ada masalah, cuman kan ada penghormatan kita lawan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, kada bolehkah berbahagia? Boleh benar. Besarkan itu maulidnya Nabi, agungkan itu maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kita hadir di maulid yang mulia semacam ini, di majelis yang mulia semacam ini untuk meluapkan kegembiraan kita atas lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah taala yang telah mewujudkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang perlu diperhatikan tuh adab. Nih adab penting kita hadir dalam majelis. Itu Nabi Musa waktu ditantang lawan penyihirnya Fir'aun, apa jar penyihirnya Fir'aun? Ya Musa, imma an tulgiya wa imma an nakuna awwala man alqa. Wahai Musa, kau dulukah melempar tongkat atau aku dulukah yang melempar tongkat? Ujar penyihir Fir'aun kepada Nabi Musa. Berkat pandiran, engkau dulukah yang melempar tongkat atau kami dulukah yang melempar tongkat? Ujar penyihirnya Fir'aun. Tuh penyihir Fir'aun mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga beriman kepada agama yang dibawa oleh Nabi Musa.
Ini Pak Bu ba'adak lawan Nabi Musa. Nah kayak palamunya kita ba'adak lawan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi gembira kan ada masalah. Apa jalan Allah Ta'ala, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Katakan wahai Nabi Muhammad, dengan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala falyafrahu, bergembiralah kalian. Rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala yang paling besar, yang paling agung, yaitu diwujudkannya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat yang telah diberi Allah kepada kalian, fahaddits, sebutkan, sampaikan, beritakan, kabarkan. Tahu apa nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nikmat yang paling besar, yang paling agung, yaitu dijadikan kita sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diwujudkannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kita sedang menyebutkan nikmat Allah Subhanahu wa taala, nikmat terbesar, nikmat teragung, nikmat termulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Pak Bu pernah Nabi Allah Daud bertakun dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Daud, ya Rabb, dan Nabi Daud, apa nikmat yang paling kecil yang ada di sisimu ya Rabb? Nabi Daud bertakun dengan Allah Subhanahu wa taala. Dijawab oleh Allah Ta'ala, nikmat yang paling kecil yang ada di sisiku, kata Allah Subhanahu wa taala, nafas yang setiap hari kalian hirup, nang jadi oksigen. Dengan nafas tadi kita kau begawi, kita kau menurih, kita kau berhuma. Dengan nafas tadi kita kau bermaksiat, kita pakai maksiat, kita pakai mabuk, kita pakai berjudi. Dengan nafas tadi kita pakai memunguli orang. Itu diberi cuma-cuma oleh Allah Ta'ala, tapi kita syukuri. Walhamdulillah malam ini nikmat itu kita pergunakan untuk bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Limbah itu ujar Nabi Daud alaihi salam, ya Rabb, kalau nafas yang kami hirup setiap hari itu nikmat yang paling kecil yang ada di sisimu, lantas apa nikmat yang paling besar yang ada di sisimu? Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang paling besar yang ada di sisiku adalah diwujudkannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu nikmat yang paling besar yang pernah diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya alhamdulillah kita nikmat yang diberi oleh Allah taala kita pergunakan bersolawat memuji kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak Bu, tidak disebut di situ nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melainkan diturunkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jar Habib Ali Habsyi, obat corona itu tahu apa? Masyi kama majma'il maulid yujallil qurub. Tidak ada perkumpulan yang dapat mengangkat bala musibah melainkan kita berkumpul memuji Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena tidak disebut nama Nabi Muhammad melainkan diturunkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ba'adab lamunnya kita bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kenapa? Karena kalau bukan karena Nabi Muhammad, alam itu ada dicipta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Seandainya bukan karena engkau wahai Nabi Muhammad, ini alam ada dicipta. Laula huwa ma khalaqtuka ya Adam. Seandainya bukan karena Nabi Muhammad, karena nur Nabi Muhammad, Nabi Adam tuh ada diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Langit, bumi, surga, neraka ada dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak Bu, lantas Nabi Muhammad bertanya, kalau alam tercipta untukku, lantas aku tercipta untuk siapa ya Rabb? Kata Nabi Muhammad bertanya kepada Allah taala. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, engkau tercipta untukku wahai kekasihku Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Terus Allah bertanya lagi kepada Nabi Muhammad, kalau alam tercipta untukmu dan engkau tercipta untukku, lantas aku untuk siapa? Kata Allah Subhanahu wa taala.
Jadi jar Nabi Muhammad dia yang lebih tahu ya Rabb. Apa jar Allah Ta'ala? Ana liman yusalli alaika ya habibi. Aku untuk orang yang senantiasa bersalawat kepada engkau wahai kekasihku Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini Pak Bu menunjukkan betapa agung dan mulianya sosok Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Makanya bungo lamunnya ada orang memandingkan Nabi lawan manusia tuh bungo, lawan malaikat aja Nabi Muhammad tuh kada kok dibanding-bandingkan sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini kadang kita aja Pak Bu menyambat ngaran Nabi. Sebelum kita ini seberatan ada, bahkan sebelum Rasulullah tajalli ke muka bumi, tuh ngaran sendiri sudah diperbincangkan oleh penduduk langit dan penduduk bumi. Nabi Daud bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Nabi Musa itu bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kada ada tisu kah? Ya Allah, panitia nih ya, bukan panitia nih. Tisu kada ada, kipas angin kada ada. Taring sudah butuh rangkungan. Jangan selendang sama aja kita pada kasar. Dan sudah dengarkan aja dah. Nah, Nabi Musa itu Pak Bu bertakut Allah Ta'ala. Apa jar Nabi Musa? Nih, kita mengisahkan dulu tentang keistimewaannya Nabi Muhammad, tentang keagungannya ini Nabi besar Muhammad. Jadi jangan sampai kita berpemikiran Nabi Muhammad itu sama kayak manusia-manusia yang lainnya. Beda ini Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa jar Imam Muhammad di Al-Busiri? Famablagul ilmi fihi annahu basyarun. Batas pengetahuan kita tentang Nabi Muhammad basyar. Nabi Muhammad basyar. Tapi jar Habib Ali basyarun lakal basyar. Terus waktu Imam Muhammad Busiri hendak menyampaikan melanjutkan bait syairnya lagi, bingung Imam Muhammad Busiri. Apa lagi jadi Imam Muhammad Busiri? Sekalinya langsung Nabi datang secara yaqdah. Apa jar Rasulullah? Wa annahu khairu khalqillahi kullihim sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Nabi Musa itu Pak bertakun oleh Allah Ta'ala. Terima kasih ya Habib. Jazakallah khair, masyaallah. Limbah itu apa ujar Nabi Musa? Ya Rabb, hal khalaqta khalqan akrama alaika minni istafaitani alal bashari wa kallamtani bituri Sina. Ujar Nabi Musa bertakun oleh Allah Ta'ala. Ya Rabb, apakah engkau menciptakan makhluk yang lebih mulia di sisimu daripada aku? Kata Nabi Musa. Istafaitani alal bashari wa kallamtani bituri Sina. Engkau telah memilih aku dari sekian banyaknya manusia, wa kallamtani bituri Sina, dan engkau telah memberi aku kemuliaan yaitu dapat berbicara dengan Allah Ta'ala di bukit Tur Sina. Apa ya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Gal ya Musa, ama alimta anna Muhammadan akramu alayya min jami'i khalqi. Apakah engkau tidak mengetahui wahai Musa bahwa sesungguhnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam akramu alayya min jami'i khalqi, lebih mulia di sisiku daripada seluruh makhlukku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa? Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ayo, saking agungnya itu Nabi Muhammad. Nih Pak Bu, orangnya belum tajalli lagi, nabinya belum ada lagi, tapi sudah menjadi perbincangan mulai zaman Nabi Adam sampai Nabi Musa bertakun lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man huwa Muhammad? Siapa itu Nabi besar Muhammad? Bahkan Nabi Adam bertanya, siapa itu Nabi Muhammad? Dijawab oleh Allah Ta'ala, laula huwa ma khalaqtuka ya Adam. Seandainya bukan karena Nabi Muhammad, engkau tidak akan aku ciptakan, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma shalli ala Muhammad. Nih supaya kita tahu siapa itu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus apa jar Allah Ta'ala? Wa inni nadartu fi qulubi ibadi falam ajid qalban ashadda tawadu'an min qalbik ya Musa. Wahai Musa, sesungguhnya aku melihat kepada hati-hati hambaku. Jadi ngarannya hati itu Pak Bu menjadi tempat pandangannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala kada melihat pakaian, Allah Ta'ala kada melihat pangkat jabatan. Biarlah kayak apa aja pangkat jabatan, mulai tercipta dunia sampai hendak kiamat, keturunan pemimpin lain itu nang dilihat lawan Allah Ta'ala. Apalagi hanya 2 periode jadi pemimpin, tambah ya kada dipandang lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jangan becakah lamun jadi pemimpin
Pemimpin tuh kena seberataan yang kita pimpin akan dipertanggungjawabkan lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala kadang melihat pangkat, jabatan, harta lain itu nang dilihat lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa inni nadartu fi qulubi ibadi, ya Allah, aku melihat kepada hati-hati hambaku. Makanya kita tuh disuruh membersih hati daripada sifat nah kada baik, ria, ujub, sombong, takabur dan segala macamnya. Itu kita belajar ilmu tasawuf. Tapi ingatakan nih lah, belajar ilmu tasawuf itu berguru. Tapi intinya ada tasawuf aja. Belajar ilmu agama apapun harus ada gurunya. Nah kayak di wadah kami tuh gue hanya aja kejadiannya tuh kesian. Belajar ilmu tasawuf tapi di online. Belajar ilmu tasawuf di tahulah bah, akhirnya rumahnya dibakar, anaknya diikat, bungo jadinya, paket lambaran. Kenapa? Karena barang siapa yang belajar ilmu agama karena ada gurunya, fasyaikhun syekhuhu, maka syaikhun jadi gurunya. Yang harusnya kita lurus belajar ilmu agama, yang harusnya kita tahu lawan Allah, kenal lawan Nabi, parak lawan Allah, cinta lawan Nabi, malah rumah yang dibakar, anak diikat. Kenapa? Karena ada beguru tuh melihat belajar ilmu tasawuf di online. Nah jadi harus belajar ilmu agama itu ada guru. Limbah itu jar Allah Ta'ala, falam ajid qalban asyadda tawadu'an min qalbik. Akan tetapi kata Allah, aku tidak menemukan hati yang lebih tawadu daripada hati engkau wahai Nabi Musa, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab karena itu istafaituka 'alan nasi bi risalati wa bi kalami. Oleh karena itu aku memilih engkau wahai Nabi Musa untuk membawa risalah dan firman-Ku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kada sampai di situ, apa jar Allah Ta'ala? Famut ala tauhid wa ala hubbi Muhammadin. Matilah engkau wahai Nabi Musa dalam keadaan bertauhid dan dalam keadaan cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bayangkan Pak Bu, Nabi Musa diperintahkan oleh Allah Ta'ala, famut ala tauhid wa ala hubbi Muhammadin. Matilah engkau wahai Nabi Musa dalam keadaan bertauhid dan dalam keadaan cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kenapa sebab Bu? Karena semua pintu tertutup untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua jalan tertutup untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan jalan dan pintu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa ujar Sayyid Al-Habib Muhammad bin Ali Al-Maliki, wa man lam yakun hadan nabiyyu wasilatan ladeh famahrumun sayuqta'u wa yutrada. Barang siapa yang tidak menjadikan Rasulullah sebagai wasilahnya untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, famahrum sayuqta'u wa yutrada, ditolak oleh Allah Ta'ala. Pina bercakap-cakap kisah ketuhanan di Nabi Muhammad kada tahu, ditolak oleh Allah Ta'ala. Makanya lamunnya hendak kenal lawan Allah, kenali dulu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Itu sebuah keniscayaan. Kalau kita bujur-bujur cinta lawan Allah Ta'ala, umpati jalan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umpati seberataan syariat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh Nabi dipadahkan non Abu Ya Maliki seberataan jalan tertutup, kada ada kecuali jalan Nabi besar Muhammad untuk sampai kepada Allah. Terus beliau mengatakan, wa man lam yuqaddim hubbahu fi syu'unihi fa a'maluhu raddun walau kana a'bada. Barang siapa yang tidak mendahulukan cintanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa a'maluhu jersidin, seberataan amalnya raddun, ditolak walau kana a'bada, sekalipun ia ahli di dalam beribadah. Makanya jangan Nabi apa? La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidaklah sempurna iman seseorang sehingga aku lebih ia cintai daripada anaknya, daripada orang tuanya, wan nasi ajma'in, dan seluruh manusia, kecuali cinta dulu lawan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka kada kawa kita tuh umpat syariat Nabi Muhammad, lamunnya kita kada cinta lawan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tuh
Nabi Musa famut ala tauhid wa ala hubbi Muhammad, matilah engkau dalam keadaan bertauhid dan matilah engkau dalam keadaan cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan betapa agung dan mulianya kedudukan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh Pak, kalau Nabi Musa pepandiran non Allah Ta'ala di Bukit Tursina, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbicara dengan Allah di tempat yang Jibril tuh belum sampai ke tempat tersebut sallallahu alaihi wasallam. Makanya ujar Syekh Abdul Rahim Al-Bur'i, la in kana Ibrahim khussa bi khullatin fa hadha nabiyyun utiyal qurba wal hubba wa in kana fawqa turi Musa mukallima fa Ahmadu jaza as-sab'a wa ikhtaraqa al-hujba wa in kana fajjara yanbu'a Musa minas Safa fa Ahmadu arwa min anamilihi rakba. Kalau Nabi Ibrahim mendapatkan kemuliaan, yaitu mendapatkan gelar Khalilullah, maka gelar yang diberikan kepada Nabi Muhammad lebih mulia, yaitu Nabi Muhammad dijadikan sebagai Habibullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Nabi Musa berbicara dengan Allah di Bukit Tursina, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbicara kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat yang Jibril itu belum sampai ke tempat tersebut sallallahu alaihi wasallam. Makanya jar Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani apa? Ala ra'si hadzal kaun na'lu Muhammad ala fajami'ul khalqi tahta dilalihi lada tura Musa nudi akhlaq wa Ahmad ala al-arsh lam yu'dan bi khalqi ali sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Musa ketika berbicara dengan Allah di Bukit Tursina, tuh sandal Nabi Musa disuruh melapas, tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ke arasy tuh sandalnya Nabi Muhammad kada dibariakan melapas. Ini menunjukkan betapa agung sosok Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira bangga kada pian bisi Nabi kayak Nabi Muhammad? Bangga lah Bu. Bangga, pasti bangga. Siapa yang kada bangga? Ulun pian seberatan pasti bangga. Pertanyaannya, Nabi Muhammad tuh bangga kada bisi umat nang kayak kita. Mudah-mudahan kita seberatan yang hadir di sini dijadikan umat yang dibanggakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, nih 2 jam ada mampihan nih nih. Sadang ada, harus. Ada sampai di situ. Nabi Musa betakun lagi Pak, lawan Allah Ta'ala. Ini bagusnya Nabi Musa. Ada tahu betakun tuh ilmu. Lamunnya kada tahu kita betakun. Jangan mungnya kada tahu berdiam ya bungo jadinya. Kerancakan betakun tambuk yo jadinya. Betakun jangan supan betakun. Terus Nabi Musa betakun lagi lawan Allah Ta'ala, ya Rabb, fahal fil umami akramu alaika min ummati. Ya Allah, apakah engkau menciptakan umat yang lebih mulia di sisimu daripada umatku? Kata Nabi Musa, dhalalta alaihimul ghamam wa anzalta alaihimul manna was salwa. Umat Nabi Musa itu diberi kemuliaan oleh Allah Ta'ala. Lamunnya berjalan dinaungi awan, makanan diturunkan dari langit. Itu umat Nabi Musa. Terus Nabi Musa bertanya lagi lawan Allah Ta'ala, ya Rabb, fahal fil umami akramu alaika min ummati. Apakah engkau menciptakan umat yang lebih mulia di sisimu daripada umatku? Jar Nabi Musa. Apa jar Allah Subhanahu wa Ta'ala? Qal ya Musa, wahai Nabi Musa, ama alimta anna fadla ummati Muhammadin ala sairil umat ka fadli ala jami'i khalqi. Jar Allah Ta'ala, tidak tahukah engkau wahai Musa bahwa sesungguhnya kemuliaan umat Nabi Muhammad itu seperti kemuliaanku ala jami'i khalqi, atas seluruh makhlukku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat hebatnya umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Pak Bu, kita ini diberi kemuliaan oleh Allah Ta'ala dari gara-gara ibadahnya kita. Kalau bang kita ini mulia gara-gara saban tahun naik haji, saban hari umrah, gara-gara itu kan kita mulia? Ada. Atau kita paling banyak bersedekah? Ada. Lain gara-gara itu kita mulia. Tapi kita mulia karena dijadikan sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa jar Imam Muhammad Busiri? Bushra lana ya ma'syaral islami inna lana minal inayati ruknan ghaira munhadini lamma da'allahu da'ina li ta'atihi bi akramir rusli kunna akramal
umami kita mulia karena Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Pak Bu, nih kita bersyukur lawan Allah Ta'ala dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad. Kita kadang minta tapi diberi lawan Allah Ta'ala secara cuma-cuma tuh kita diberi lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syukuri itu nikmat. Nah, kayak apa caranya mensyukuri? Mulai malam ini kita berjanji di dalam hati kada hendak lagi mengecewakan Nabi Muhammad, kada hendak lagi menyakiti hati Nabi Muhammad. Mulai malam ini kita berjanji di perayaan Maulid yang mulia ini, mulai malam ini aku hendak berumpat syariat ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita membaca manaqib atau kita pernah mendengar datang guru, pandangan guru yang sudah meninggal itu lebih tajam daripada guru yang masih hidup. Itu pandangan guru terhadap muridnya. Lalu bagaimana dengan pandangan Nabi besar Muhammad kepada umatnya sallallahu alaihi wasallam? Jangan pian kira kita ada dilihat oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah malam hari ini kita membanggakan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lawan Pak Bu, jangan lagi mengulah menangis Rasulullah. Cukup sudah penderitaan perjuangannya Nabi besar Muhammad. 23 tahun tuh Rasulullah berdakwah, hisbah, berjihad. Supaya apa? Supaya kita menjadi orang yang sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Supaya kita jadi orang yang bahagia dunia akhirat. Hakun Nabi Muhammad tuh 3 hari kada makan, tuh parut sidin baikat, menahan lapar. Mana balasan kita lawan Nabi? Pian berjalan mulai sini ke Mekah, pian ziarah ke Madinah Al-Munawwarah, gasan hendak membalas budi Rasulullah, kada bakalan kawa, kada ada yang kawa membalas budinya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus nah kayak apa Pak? Sudah jangan disakiti lagi hatinya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukup sudah senangkan aja hati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pian berpikir dulu menggawi, ini aku mau menggawi nang ini kira-kira senang kada? Senangkah kada Nabi? Lamunnya Nabi kada senang, oh aku dah hendak menggawi. Aku kada hendak lagi menyakiti hati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukup sudah sidin menahan lapar, dilempar pakai batu berkucuran darah daripada wajah mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya kita di seberatan selamat dunia sampai akhirat. Itu Nabi Muhammad wajahnya yang begitu indah, yang dikatakan oleh Habib Ali Habsyah, Habibun yagharul badru min husni wajhi tahayyaratil albab fi wasfi ma'na. Bulan purnama cemburu terhadap wajah indah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu wajah indah sidin dilempar pakai batu, patah gigi gerahamnya Nabi. Gasan siapa? Gasan kita, memperjuangkan kita supaya kita selamat di dunia sampai akhirat. Hendak membalas jasanya Nabi, kada kawa. Kada ada kawa membalas jasanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi paling kada jangan lagi disakiti hatinya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nih kita berjanji sudah malam ini, aku kada hendak lagi menyakiti hati Nabi besar Muhammad. Aku hendak menyenangkan hati Nabi besar Muhammad. Aku hendak menghidupkan sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku hendak berumpat syariat ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus jar Nabi Musa tebulik nang tadi itu apa jar Nabi Musa tadi pulang? Afa arahum ya Rabb, ya Allah kawa kaulun umpat melihat wajah umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan Pak Bu, Nabi Muhammad hendak umpat melihat muha kita. Kayak pegerang muha kita, nak kayak dipang sudah muha kita. Tapi jar Nabi Musa apa? Afa arahum ya Rabb, kawakah ulun umpat melihat wajah umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena setelahnya itu sebelumnya Allah Ta'ala telah mengisahkan keutamaan umat Nabi Muhammad kepada Nabi Musa. Nabi Musa penasaran, apa arahum ya Rabb, kawa kaulun umpat melihat wajah umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan siapa nang hendak melihat muha kita Nabi Musa, kita lawan tetangga kada hendak betaguran najis. Aku jarnya melihat muhanya yang itu bohong benar hidup ya. Nabi Muhammad apa arahum ya Rabb, kawa kaulun umat melihat muha bubuhan umat Nabi Muhammad. Kita sesama umat Nabi Muhammad 3 hari kada betaguran. Padahal Nabi Musa hendak melihat kita wajah umat Nabi besar Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Apa jar Allah Subhanahu wa taala? Qal ya Musa lan tarahum. Wahai Musa, engkau tidak dapat melihat wajah mereka umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walakin ujar Allah Subhanahu wa taala, in ahbabta an tasma'a kalamahum fa'altu. Tapi lamun nyai ka hendak mendengar suara umat Nabi Muhammad kudangaran, tapi melihat wajahnya kada kawa. Apa jar Nabi Musa? Lamun naka itu kada kawa melihat wajahnya, mendengar suaranya barang. Ayo, saking apa? Saking penasarannya itu Nabi Musa terhadap kita umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mulia karena siapa? Kita mulia karena Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lima itu Pak Bu, apa jar Allah Subhanahu wa taala? Ya umat Muhammadin, wahai umat Nabi Muhammad. Nih kita menjawab seberataan. Fa ajabu kulluhum bi sihatin wahidah yaquluna labbaik Allahumma labbaik. Pas kita diseru, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya umat Muhammad, wahai umat Nabi Muhammad, apa jar kita? Pun ya Allah, pun kami penuhi seruan engkau, kami penuhi panggilan engkau. Makanya orang naik haji itu kan enggak itu bahasanya labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik. Mudah-mudahan kita kawan naik haji seberatan. Amin ya rabbal alamin, dan ziarah ke kubur Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Lima itu apa jar Allah Subhanahu wa taala? Lima kita menyahut labbaik Allahumma labbaik. Apa jar Allah taala? Salati wa salami alaikum wa rahmati sabaqat ghadabi. Salawat dan salam atas kalian umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa rahmati sabaqat ghadabi, rahmatku telah mendahului daripada murkaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa afwi sabaqa adabi, murkaku lebih besar, ampunanku kata Allah lebih besar daripada murkaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Terus kata Allah Subhanahu wa taala, wa inni qad ghafartu lakum qabla an tastaghfiruni. Aku telah mengampuni kalian sebelum kalian meminta ampun kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Wahai Nabi Muhammad, wahai umat Nabi Muhammad, wa inni qad ghafartu lakum qabla an tastaghfiruni. Aku telah mengampuni kalian sebelum kalian meminta ampun kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Terus kata Allah taala, wastajabtu lakum qabla an tad'uni. Aku telah mengabulkan permohonan kalian, doa kalian sebelum kalian meminta kepadaku, kata Allah taala. Wa a'taitukum qabla an tas'aluni. Aku telah memberi kalian sebelum kalian meminta kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Itu jar Allah kepada kita umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faman laqiyani bi syahadatu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah ghafartu lahu dzunubahu, jar Allah taala. Barang siapa yang hendak berjumpa dengan Allah dengan mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah ghafartu lahu dzunubahu, ku ampuni seberataan dosanya, jar Allah taala. Makanya kita sebagai umat Nabi Muhammad jangan pernah berputus asa dengan dosa-dosanya kita kepada Allah. Sebesar apapun kesalahan kita, sebanyak apapun dosa kita, minta ampun oleh Allah taala. Berkat Nabi Muhammad insyaallah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujar Allah taala, siapa yang hendak bertamu lawan aku dengan mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah ghafartu lahu dzunubahu, akan aku ampuni segala dosa dan kesalahannya. Makanya jar Nabi, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir hayatnya mengucap la ilaha illallah masuk surga. Tapi kan seberatan orang kalau mengucap la ilaha illallah, ada secara zahirnya masya Allah ahli ibadah, tapi akhir hayatnya suul khatimah. Ada dilihat orang biasa-biasa aja, tapi ketika akhir hayat mengucapkan la ilaha illallah. Jadi ngarannya mati itu menurut kebiasaan. Lamun ketujuh bermajlisan, ketujuh bersolawatan, insya Allah meninggal dalam keadaan bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kayak di Banjarmasin ada Habib siapa itu Ba'bud, meninggal pas mau waktu mahalul qiyam ya gitu ya. Habib Ba'bud itu pas rahat mahalul qiyam kan meninggal. Kenapa? Karena hobi sidin semasa hidup bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang meninggal rahat mencekek botol, rahat mabuk, dia mati langsung.
Pian tahu lah bu, roh tuh kan mau keluar gue pada ini jasad kasar ngarannya. Ini jasad kasar, di dalam jasad kasar kita nih ada roh. Roh tuh kan mau keluar lamunnya rigat. Tapi ngarannya ajal tuh kalau ditunda, lamun malaikat maut datang tuh mau kada mau pian pasti dicabutnya. Nah kayak bapak lamun ajal datang roh masih rigat maka rasanya keluar aja malaikat. Makanya ada orang mati terbincalak ya. Maka karasan naon malaikat. Makanya sebelum ajal datang kita bersihin roh kita supaya nyaman bubulik lawan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan ardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nih terakhir ada sholawat amalakan. Lamunnya hendak meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Lamunnya hendak meninggal didampingi oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam gratis serba bayaran. Ada perlu diijazah-ijazahan. Kenapa? Sholawat itu langsung Allah taala nang diijazahkan. Tuh Abuya Maliki pernah ditakuni, Abuya, pian tahu lajarnya saat ini Allah taala sedang apa? Betakun nang itu Allah taala saat ini sedang apa ajarnya? Betakun non Abuya Sayyid Al Habib Muhammad bin Ali Maliki. Dijawab non Abuya Maliki, saat ini Allah taala sedang bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya apa? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Ya, kedua perlu langsung ulun balik. Amalannya Jersi Habib Zain bin Smith datang dari Al Habib Zain bin Ibrahim bin Smith An-Nujumuz Zahirah. Apa Jersi din namunnya hendak sakaratul maut tu didampingi oleh Rasulullah amalkan nih. Setiap hari baca 116 kali sholawat saja. Ini sholawat luar biasa, amalan yang paling luar biasa. Jadi ada kisah nih terakhir nama kisah. Ulun ini sebenarnya kan bisa berceramah. Ulun ini ketujuh berkisah aja. Jadi mau berkisah tuh mau modelnya tuh lah. Kadingat ampe. Jauh mau tambah pulang nih Pak. Sejam pulang. Jadi mau penceramah ad-da'i ilallah. Aduh kejauhan. Ad-da'i ilallah kita nih datang dibiayai ke sini. Ad-da'i ilallah tuh orang berdakwah ke pelosok biaya seorang. Itu ad-da'i ilallah pun kayak kita. Dia ad-da'i ilallah. Peri dibayarkan, makan dimakani, rokok dimakani. Lain adai, ulun nih lain ustad, lain guru. Kau tuh coba kisah aja. Cuman nang insya Allah nang kita kisah berkah. Kenapa? Karena nang kita kisahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada umat Nabi Muhammad masuk ke dalam neraka. Jadi Allah Taala itu pernah berjanji lawan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, apa aja nang pian pinta ulun bari, apa aja nang pian minta ulun bari. Pas ada umat Nabi Muhammad yang masuk ke dalam neraka, ditagih Nabi Muhammad kepada Allah Ta'ala. Janji Allah Ta'ala ditagih Nabi Muhammad, ya Rab, pian dulu pernah berjanji lawan ulun. Artinya apa aja nang ulun minta pasti pian kabulakan ya Allah, ujar Nabi besar Muhammad SAW. Nah ulun minta selamatkan umat ulun yang seikong tadi nih. Nah masuk ke dalam neraka ini kisah keutamaan kita bersolawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Limbah itu dipadahkan nih dosanya banyak panar. Kada lalu kebaikan digawinya selama hidupnya, kejahatan aja, kemaksiatan aja terus nang digawinya. Ada jar Nabi Muhammad timbang aja dulu kalau timbangannya salah jar Nabi Muhammad. Kan saking Nabi Muhammadnya itu memperjuangkan ke kita. Sudah meninggal, kita ini diperjuangkan oleh Nabi Muhammad. Di akhirat tuh kita diperjuangkan oleh Nabi Muhammad. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Derita kita derita Nabi Muhammad, sedih kita sedihnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dulak mengisahkan kisah Nabi, kita dulak mendengar cerita Nabi, sirah Nabi. Tapi yang perlu pian ingat, Nabi Muhammad tuh kada pernah dulak lawan kita. Nih kita seberatan diingat taruh sulah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Limbah itu jar Nabi Muhammad timbang aja gini dulu ya Allah. Kalau pina barat amal baik daripada amal buruknya. Ditimbang tuh umat Nabi yang masuk neraka tadi ditimbang. Sekali ditimbang dasar bujur. Banyak buruk pada nang baiknya. Banyak buruk pada nang baiknya. Sudah tahu nang itu kalau pang Nabi meninggalkan nang itu antar aja dah ke neraka jahanam. Fi gari jahanam. Abadan abidin masuk akan ke neraka selalasan kerusan gitu keluarkan. Kalau pang nang itu Nabi Muhammad kada ditinggalkan nih umat Nabi tadi. Limbah ditimbang ternyata timbangan buruk lebih banyak daripada timbangan nang baiknya. Diambil buai sepucuk surat kentongnya Nabi, diambil.
Limbah itu diandak Nabi lawan orang tadi yang banyak dosa tadi diandak lawan Nabi. Sekalinya timbangannya berubah. Nang tadinya barat maksiat daripada kebaikan berubah. Jadi banyak timbangan yang baik daripada timbangan yang buruk. Malaikat terkejut. Makanya ya Allah, sudah jarak Allah Ta'ala, masukkan aja sudah ke surga umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Limbah itu nang si bunga tadi itu betakun pula. Pian siapa ajarnya? Betakun loh Nabi Muhammad. Ini si bunga kada tahu loh Nabi Muhammad. Sudah ditolongi, sudah diandaki kertas kada tahu juga betakun siapa pian ajarnya? Mas adih benar. Tuh orang tahu di ngaran kada tahu di rupa. Sedih. Ada tahu lah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan Nabi Muhammad itu ada tahu kalau aku ni Nabi ka Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ang si bunga tadi betakun pulang. Apa ajarnya kertas nang dia pian andak pada hulun tadi. Tahu aja Nabi Muhammad seumur hidup ikan sekali aja bisa bersolawat lawan aku jar Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Solawat ikan nang sekali tadi kutulis, kucatat dengan rapi, kusimpan di kantongku jar Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Supaya apa? Supaya suatu saat kena diperlukan kutolong ikan ujar Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh orang sekali bersolawat lawan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kayak apa kita setiap hari bersolawat dengan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya berkah kampung namun di situ ada maulid nih, orang hafal khosaisun kelebihannya Nabi itu terhindar dari kebakaran. Lam yahtalim ghatu toha mutlaqan abada wa ma tata'aba aslan fi madaz zamani minhu dawabu falam tahrub wa ma waqa'at dubabatun abadan fi jismihil hasani bi khalfihi ka amama ru'yatun tabatat wa la yura atharu bawlin minhu fi alami wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat wa la yura dhillu fi syamsi du fatani katifahu qad alata dauman idza jalasu indal wiladati sisyada bi muhtatani hadhil khasaisu fahfadha takun aminan min syarri narin wa surraqin wa min mahali. Itu jersiden alamunnya hendak terhindar daripada kebakaran, pencurian dan segala macam sesuatu bala itu sesuatu yang kadang kita suka itu bala hendak terhindar. Hafali itu tadi rumah hendak nyaman, ruhoi dua laki bini jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Jangan diandakin talu tambuk di bawah perumahan. Ini ada juga orang supaya rumah tangganya nyaman diandakin talu tambuk supaya kadang kemasukan jin ya. Tambah kemasukan jin, lamunnya hendak nyaman dingin rumah bacakan maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lamunnya hendak terhindar dari kebakaran, pencurian, hafali tadi kelebihannya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu keutamaan sebagian kecil keutamaan orang bersolat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini salawatnya jar Habib Said bin Smith. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. خذ بيدي قلت عيلتي أدركني السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته أنا في جاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Hafal Abu? Hafal? Sudah hafal? Masya Allah benar minumannya hafal. Perlu nego 10 hari ya hafal. Ayo kita baca sama-sama. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Khud biyadi qallat hilati adrikni assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ana fi jahi Rasulillahi sallallahu wa alaihi wa alihi wasallam. Baca sebanyak 116 kali setiap hari. Insyaallah
pas sakaratul maut kita didampingi oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Mudah-mudahan kita sebenarnya hadir di tempat yang mulia ini meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Sebelum kita meninggal dapat melihat wajah indah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita memohon kepada Allah sebagaimana perkumpulan yang mulia ini, mudah-mudahan besok kelak di akhirat kita dikumpulkan bersama Nabi Muhammad di bawah bendera Nabi Muhammad di telaga bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita memohon kepada Allah agar rumah tangga kita dijadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Hidup di dalam rumah tangga kita syariat ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh dan solehah, anak-anak yang cinta kepada Allah, dicintai Allah, anak-anak yang mencintai Nabi besar Muhammad, dicintai oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyyan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin hanya ini yang dapat ulun sampaikan, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.